saya mengambil jaga diri matematika, judulnya masih sama seperti kemarin, inisiasi kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari, namun ditambahkan tujuan pembelajaran. Jadi kan kemarin cuma ada 3 tujuan pembelajaran, saya tambahkan 1. Setelah didik mampu mengapresiasi konsep gotong royong melalui kontribusi aktif dalam proyek mading online yang menonjolkan nilai-nilai gotong royong. Dan materi ini untuk kelas 10. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu, 1 orang. Siapa? Maulana Rizky. Kenapa itu? Alfa, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, coba ditengok kanan kiri ada sampah atau tidak. Jika ada sampah bisa dibuang ke belakang. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Silakan, Mbak Eka. Baik, Bu, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Eka. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas inisiasi kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari, sama seperti pertemuan kemarin. Namun ada tujuan pembelajaran yang Ibu tambahkan, yaitu adalah peserta didik mampu mengapresiasi konsep gotong royong melalui kontribusi aktif dalam proyek mading online yang menunjukkan nilai gotong royong. Namun sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk berdiri semua. Silakan berdiri, tinggalkan fokus dulu ke pembelajaran kali ini. Ayo Mbak, berdiri. Fokus ya. Nah, jadi kita akan melakukan permainan. Itu adalah menari di atas kepala. Menari di atas kepala. Menari di atas kepala. Sesuai instruksi sama Ibu. Jadi kalau misalnya menari di atas kepala, menari di atas kepala. Kalau menari berarti di sini, menara di sini, di atas kepala di sini. Sesuai instruksi dari Ibu. Ya, yuk dimulai. Menari di atas kepala. Menari di atas kepala. Menari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang Ibu nilai sesuai dengan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan terkait tugas diskusi maupun tugas yang Ibu berikan sebelumnya kemarin. Nah, kemarin kita membahas tentang gotong royong.
royong ya. Gotong royong adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong memiliki banyak manfaat seperti menciptakan lingkungan yang harmonis, membuat pekerjaan lebih cepat selesai, menjaga persatuan, menumbuhkan kebiasaan tolong-menolong, mempererat hubungan sosial dan rasa persaudaraan. Nah, menurut kalian, apakah sikap gotong royong bisa luntur? Bisa nggak? Bisa luntur nggak? Bisa. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh perubahan nilai dan budaya individu. Ya, Individualis. ya, mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, karena adanya pengaruh budaya dari luar Bu. iya, bisa, bagus banget. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Mbak Ani dan Mbak Eka, sikap gotong royong itu dapat luntur jika masyarakat mengalami perubahan nilai atau terpengaruh oleh perubahan budaya yang lebih individualistik. Nah, di sini ada faktor-faktor lunturnya sikap gotong royong. Nah, yang pertama ada modernisasi, yaitu perubahan menuju masyarakat yang lebih modern. Jadi saat ini sudah berkembang menjadi modern dari yang tradisional ke modern, sehingga membawa perubahan sikap-sikap gotong royong yang menjadi luntur dan tidak seerat seperti dulu. Mungkin kalau di daerah pedesaan itu masih erat sekali dengan sikap kekeluargaan. Namun bila di perkotaan jarang sekali ditemui dengan sikap gotong royong yang kuat dan kental. Pasti kalau di kota itu biasanya ada di kampung-kampung itu masih ada, tapi tidak semua terlihat. Terus yang kedua itu urbanisasi, pemindahan penduduk dari desa ke kota. Itu juga salah satu faktor lunturnya sikap gotong royong, karena yang dari desa ke kota itu biasanya tidak seerat di desa. Sikap-sikap kekeluargaannya, sikap-sikap tolong menolongnya itu lebih ke seperti individual gitu. Dan ada kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh. Contohnya adalah media sosial yang membuat masyarakat itu lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan bergotong royong. Kemudian yang terakhir ada perubahan nilai, itu adalah perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, bagaimana cara meningkatkan kembali semangat gotong royong? Ada yang bisa meningkatkan kembali semangat gotong royong? Ya, silakan. Dengan mensosialisasikan nilai-nilai gotong royong. Iya, bisa. Nah, jawabannya betul, dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai gotong royong dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, pemerintah dan lembaga juga dapat memberikan dukungan sebagai fasilitas yang dibutuhkan untuk gotong royong tersebut. Jadi nantinya bakal banyak masyarakat yang akan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Ibaratnya itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bila pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersatu itu akan lebih kuat dibandingkan terpecah belah. Pasti tidak akan bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Terus di sini apa saja nilai-nilai gotong royong? Yang pertama ada persatuan, di mana setiap warga masyarakat itu adalah memiliki sebuah kesatuan digunakan untuk menjadikan sebagai pemersatu. Dan sosialisasi adalah yang menggambarkan jika manusia itu adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain dan sebaliknya gitu ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Terus juga ada sukarela dan tolong menolong. Jadi gotong royong itu harus dilakukan dengan sukarela tanpa harus mengharapkan imbalan. Tolong menolong juga menjadi sebuah dorongan untuk melakukan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Terus ada kekeluargaan dan kerjasama, di mana kekeluargaan dan kerjasama ini nilai gotong royong yang sangat mengikat, sehingga dengan adanya kekeluargaan dan kerjasama, gotong royong akan tercipta dengan harmonis. Kemanusiaan dan kesadaran. Nah, di mana manusia ini
Kemanusiaan ini dan kesadaran ini menggambarkan jika gotong royong itu dapat menghargai perbedaan sesama, menghargai suku, budaya di dalam gotong royong ini, dan tidak memandang siapa jabatannya, siapa kedudukannya. Jadi semuanya dianggap sama. Nah, di sini kenapa nilai-nilai gotong royong itu penting? Nilai-nilai gotong royong itu penting karena membentuk dasar solid untuk kerjasama, kesejahteraan bersama, ketahanan sosial, dan pembentukan masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan adanya gotong royong juga memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kelanjutan bersumber daya. Nah, di sini ada strategi meningkatkan semangat gotong royong. Yang pertama, ada kegiatan bersama, sosialisasi nilai, perlibatan komunitas, keterlibatan pemimpin lokal, dan pendidikan generasi muda. Ini untuk strategi meningkatkan semangat gotong royong ya. Diselenggarakan kegiatan bersama untuk merangsang partisipasi, perkuat pemahaman nilai-nilai gotong royong untuk menekankan pentingnya kerjasama, mengajak seluruh komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut, melibatkan pemimpin lokal supaya menjadi contoh peran positif untuk kegiatan gotong royong, pendidikan generasi muda. Diharuskan untuk integrasikan nilai gotong royong di dalam kurikulum pendidikan supaya di generasi muda ini lebih paham pentingnya gotong royong itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Sista. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan nilai gotong royong tersebut? Ya, terima kasih. Jadi untuk mempertahankan nilai gotong royong tersebut diperlukan kesadaran semua pihak supaya dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut, dan perlunya pemahaman lebih supaya dapat menekankan nilai-nilai sikap gotong royong tersebut. Bagaimana Mbak Siska? Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Apakah ada yang bertanya kembali? Nah, jika tidak, Ibu akan masuk ke dalam tugas yang kemarin, yaitu adalah membuat video atau konten singkat mengenai inisiasi kegiatan gotong royong. Di sini Ibu minta 2 perwakilan kelompok kemarin bisa maju, Mbak Eka dan Mas Eki. Ya, silakan maju. Baru 13. Nah, di sini ada kelompok 1 Mbak Eka dan di sini ada kelompok 2 Mas Eki. Nah, ini adalah hasil dari video kelompok 1. Kamu 1. Nah, jadi dari kelompok 1 itu adalah sebuah inisiasi gotong royong dalam kategori jalan yang rusak. Sedangkan kelompok 2 yaitu adalah masalah memperbaiki fasilitas umum. Berikut adalah hasil video dari kelompok 2. Nah, sekian video dari kelompok 1 dan 2. Sekarang waktunya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dapat menyampaikan pendapat terhadap hasil video kelompok lainnya. Iya, silakan Mas Dedi. Untuk di kelompok 1 sendiri itu yang pertama lebih dibuat benar lagi ya videonya itu, karena masih simpel aja videonya. Terus diperbanyak lagi dari segi elemennya maupun video-videonya yang lain yang menarik. Terus tambahkan animasi yang lebih banyak lagi karena tidak ada animasi di dalam video sebelum itu Bu. Baik, terima kasih. Sekarang Mbak Eka.
mengomentari dari kelompok 2 ya Bu. Videonya lebih baik ditambahkan durasinya saja. Lalu inisiasi ditambahkan lagi Mas. Dan juga fontnya itu dibenarkan dengan terlihat kuno seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 telah mempresentasikan hasil proyek yang sudah disiapkan dari minggu lalu. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah maju. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan ke dalam materi. Nah, di sini ada tugas diskusi. Buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang, kerja kelompok LKPD mengenai 10 nilai-nilai gotong royong yang telah disampaikan, kemudian unggah foto LKPD melalui barcode yang tersedia. Jadi Ibu akan memberikan lembar kerja kepada 2 kelompok. Nah, di situ sudah ada lembar kerja peserta didik nilai-nilai gotong royong. Di situ kalian bisa menulis macam-macamnya dan maknanya itu apa? Ibu kasih waktu 2 menit, lalu diunggah ke barcode yang Ibu sediakan. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Jadi nilai-nilai gotong royong macam ini adalah kesatuan. Maknanya adalah membangun rasa persatuan dan kesamaan di antara anggota masyarakat. Jadi kalian bisa langsung saja mencontoh seperti ini untuk lembar kerja yang Ibu berikan. Nanti setelah itu bisa dikumpulkan melalui barcode yang telah Ibu sediakan. Nah, ini yang main HP boleh kok. Buka. Iya, boleh. Karena jamnya yuk, waktunya cuma 2 menit dari sekarang ya. Sini Bu. Jadi Bu, gak sopan banget. Ada yang kesusahan? Saya Bu. Susah sekali. Oh, baik Bu. Dapat itu ya Bu. Iya. Sudah? Waduh, sudah. Nah, sudah ya? Sudah? Ayo, Bu. Nanti Ibu akan mengecek ke dalam tempat aplikasi Padlet supaya tahu siapa saja yang sudah mengumpulkan. Nah, untuk materi kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Nah, ya silakan Mbak Iqlim. Nah, kesimpulan pada materi yang Ibu sampaikan hari ini yaitu nilai-nilai gotong royong sangat penting karena membentuk dasar solidaritas untuk bekerja sama, kesejahteraan bersama, ketahanan sosial, dan pembentukan masyarakat yang inklusif dan adil. Ya, terima kasih Mbak Iqlim sudah menyimpulkan. Jadi benar kesimpulan itu adalah nilai-nilai gotong royong sangat penting karena membentuk dasar solid untuk kerjasama, kesejahteraan bersama, ketahanan sosial, dan pembentukan masyarakat yang inklusif dan adil. Nah, di sini ada tugas akhir berupa proyek mading digital berbentuk mading online mengenai nilai-nilai gotong royong yang telah didiskusikan sebelumnya, dikirim melalui link Padlet. Nanti akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dari sini apakah Ibu ingin merefleksi bagaimana pelajaran kali ini? Menyenangkan, membosankan? Menyenangkan Bu. Apakah ada yang sulit atau mudah dimengerti? Mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai.
berdoa selesai. Nah, mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga nantinya bermanfaat. Dan tadi yang sudah aktif bisa mengacungkan. Nah, Ibu mengapresiasi kalian semua yang aktif. Siapa saja tadi? Saya. Saya Bu. Ibu kasih untuk semuanya. Untuk Mas Bayi, Mas Jaki. Tuh yang ini. Sudah ya, sudah semua. Semoga lebih aktif lagi untuk kedepannya. Semoga Ibu ada terus. Selamat siang.